Dulu di Saudi belum ada pajak guys, sekarang semua serba pajak. Contohnya nih, saya barusan ngisi bensin habis 90 real. Tapi kita ngisinya itu cuma 78 real titik 27 halala. Dan yang 11,74 itu pajak guys. Jadi kalau kita ngisi bensin habis 78 real titik 27 halala, kita harus bayar 90 real. Pajaknya 11 real titik 74 halala guys. Jadi sekarang di Saudi itu semua serba pajak guys. Bisa teman-teman lihat di nota itu. $78,27 ditambah 11,74, jadi jumlah total 90 real. Ngisi 78 real titik 27, pajaknya 11,74 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Doa saya untuk semua temanku dan semua keluargaku, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dan semoga rezekinya semakin lancar. Insya Allah pendapatannya berkah dan barokah. Dan yang sakit semoga cepat sembuh dan sehat kembali seperti semula. Dan yang terakhir, insya Allah semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya robbal alamin. Inilah situasi pagi kota Jeddah guys. Jadi sekarang di Saudi Arabia, semua kalau kita belanja di supermarket, belanja di mall, baik belanja baju, kita beli bensin, itu ada pajaknya guys. Mungkin teman-teman udah tahu. Barusan saya beli bensin, bayarnya itu 90 real. Tapi jumlah yang dibelikan untuk bensin cuma 78 real titik 24 halala. Oh, 78 real titik 27 halala. Jadi untuk pajaknya itu 11 real titik 24 halala guys. Jadi untuk pajaknya besar banget. Jadi untuk pajak itu bukan di bensin saja guys, terkecuali kita beli belanjaan di kaki lima itu tidak ada pajaknya, dikarenakan dia juga tidak bayar ke kantor baladia. Kalau di kita semacam kantor izin perdagangan seperti itu guys. Kalau seperti supermarket, pom bensin, pokoknya poinnya itu tempat usaha yang punya tempat itu kan pasti ada biayanya untuk nyewa tempat, untuk bayar listrik, untuk bayar surat izin. Makanya harga pun antara di kaki lima sama di tempat yang punya tempat, sama pedagang yang punya tempat itu harganya beda. Cuman yang lebih beda lagi, kalau dulu, zaman dulu kan nggak ada pajak. Sekarang itu di Saudi sekarang semua kena pajak guys. Kalau kita belanja di pusat yang punya tempat seperti supermarket, besar maupun kecil, itu ada pajaknya. Dikarenakan itu peraturan dari otoritas pemerintah Saudi Arabia. Jadi semua barang apapun ada pajaknya. Masya Allah, depan saya Mercy keluaran baru guys.
di negara sini itu udah beda banget guys, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan tidak ada pajak, tidak ada apa namanya itu, mobil kredit. Kalau sekarang itu dengan berjalannya waktu itu jadi pemerintah sini itu mengizinkan seperti di dealer mobil ada pajak, ada kredit mobil. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu semua kita beli mobil itu kontan, nggak ada kredit. Kalau sekarang itu kredit, ada yang per bulannya 600 real, ada yang per bulannya 1000 real. Ya sama seperti di Indonesia. Jadi mobil itu jatuhnya lebih mahal sedikit sama kita beli kontan, sama kita beli kredit. Makanya sekarang di negara sini itu semua barang itu agak sedikit mahal. Ya bukan agak sedikit, mahal. Contohnya rokok. Dulu waktu saya baru datang tuh, dulu harga rokok Marlboro itu 2,5 real. Naik jadi 3,5, jadi 5 real, jadi 7 real, jadi 10, jadi 12. Terus naik, sekarang Marlboro satu bungkus 25 real guys di Saudi Arabia itu. Setara kalau di Surabaya itu hampir 100.000 lebih. Itu harga rokok Marlboro. Jadi beda banget. Sekarang serba naik. Tapi gaji supir itu susah naik. Makanya terutama untuk orang Indonesia yang punya profesi di supir, ingin pergi ke Saudi Arabia, ingin daftar supir, harus pikir 2 kali. Dikarenakan pertama itu negara Saudi Arabia itu paling kecil gajinya guys dibandingkan negara-negara lain. Di sini kalau supir masih baru, untuk perumahan, baik untuk perusahaan, 1 bulan 1.500 real kotor guys. Uang segitu dapat apa? Sekarang serba mahal. Albek aja yang dulunya itu 10 real naik jadi 12, naik. Sekarang jadi 17 real Albek itu guys. Yang rokok Marlboro sekarang 25 real. Jadi Masya Allah sekarang serba mahal. Kalau untuk membantu, kemungkinan sedikit dibantu. Kalau kita punya majikan baik, mungkin sabun dikasih, odol dikasih, makan dikasih, biarpun istilahnya tidak enak, tidak cocok, tapi insya Allah kalau pembantu dikasih. Tapi kalau supir gaji 1.500 itu kotor guys. Makan sendiri, belum untuk beli internet, belum untuk beli minuman haus kalau kita nunggu majikan, belum yang rokok untuk beli rokok. Jadi kalau kita profesi supir kerja di Saudi itu, kalau kita punya anak dan istri tidak mencukupi guys. Gaji 1.500 untuk beli internet, untuk makan, mungkin itu yang nggak ngerokok itu ngirit banget itu. 1 bulan habis sekitar 900 guys untuk makan saja itu, sama beli internet. Kalau kita merokok ya habis, mungkin 1 bulan nyisa 200 real atau 300 real. Makanya kalau kita ingin kerja yang peribahasanya ingin berubah nasib, jangan ke Saudi. Masih mending ke negara lain kalau kita ingin ke luar negeri.
terkecuali kita tujuannya lain, contohnya pengen umroh atau pengen pergi haji, ya nggak apa-apa lah kita kerja ke Saudi. Jadi hitung-hitung kita bisa umroh, bisa insya Allah menunaikan ibadah haji. Tapi kalau untuk mengejar gaji, Saudi Arabia paling kecil di antara negara-negara yang lain. Pokoknya jauh berbeda. Sama Malaysia juga jauh, masih besaran Malaysia. Pokoknya Saudi Arabia itu gaji paling kecil di antara negara-negara lain. Makanya banyak yang minta visa sama saya, dikarenakan di YouTube saya kan ada nomor HP di deskripsi itu. Jadi banyak yang WA minta visa. Jadi seperti itu guys, kalau kita ingin ke Arab Saudi itu seluruh, bukan di Jeddah saja, seluruh Saudi. Kalau kita masih baru ganti supir itu 1 bulan 1.500 real. Dan sekarang ini juga yang namanya visa untuk perumahan itu nggak ada. Jadi kalau kita mau daftar ke Saudi untuk di perumahan, kita melalui agen. Jadi ada agen di Indonesia, nanti nyampe Saudi itu kantornya ada di Riyadh, ada di Dammam, di Jeddah juga ada. Jadi terbang dari Indonesia itu turun di Riyadh atau di Jeddah, nanti ditampung di agensi tenaga kerja. Jadi beda seperti dulu guys. Zaman saya itu kan visanya visa perumahan. Jadi kalau kita datang dari Indonesia, di airport dijemput sama majikan. Kalau sekarang beda guys. Kita datang di airport dijemput sama agen TKI. Nanti dari airport kita dibawa ke penampungan, ada kantornya besar. Nanti kalau udah istirahat sehari 2 hari, kita dibawa ke rumah sakit karena medikal. Nanti dibikinin KTP, bahasa Arabnya Igama. Yang supir nanti langsung dibikinin SIM. Nanti kalau udah beres, ada nih orang Arab datang ke kantor. Jadi kita tuh dipilih guys, seperti barang. Orang Arab milih, pengen ini. Mama saya nih baru datang, ini saya kepilih. Ya udah, saya dibahas sama orang Arab tersebut, dibawa kerja di rumahnya dia. Dan kontraknya 3 bulan guys. Nanti selama 3 bulan kita kerja sama dia. Kalau kita cocok, majikan cocok, terus sayanya betah, majikan juga memakai, habis kontrak kita bisa perpanjang lagi. Tapi kalau yang majikannya istilahnya butuhnya cuma sebentar, udah 3 bulan, ya udah guys, kita dikembalikan ke kantor agensi. Nanti sampai kantor nganggur, nunggu orang Arab datang untuk ngasih pekerjaan. Seandainya kita apes selama sampai 1 bulan tidak bekerja, ya udah guys, kita selama sebulan tidak dapat gaji, dan makan pun uang sendiri. Itu kan teman-teman yang ada di kantor agensi TKI Arab. Jadi untuk teman-teman yang nge-DM ke saya itu yang lewat WA, sekarang sudah saya jawab lewat YouTube. Jadi seperti itu prosesnya kalau mau kerja di Timur Tengah, Saudi Arabia. Kalau untuk niat cari modal dan niat istilahnya cari gaji besar, itu salah. Dikarenakan di Saudi gajinya paling kecil di antara negara-negara lain. Jadi seperti itu guys. Dan sekarang ini saya mau ngambil anak sekolah guys, karena hari ini itu ulangan. Jadi keluarnya pagi guys, jam 8:30 udah keluar. Kalau hari biasa kan jam 8:30. Sekarang karena ulangan jam 8:30.
terusnya di sini di daerah Faisaliyah Jeddah. Alhamdulillah udah nyampe Madrosa guys. Belum keluar, setengah jam lagi saya nunggu di mobil. Saya kenapa datang cepat supaya kebagian parkir. Kalau kita datang telat itu parkirnya nggak ada. Ini depan guys Matrosnya itu. Kalau udah banyak yang datang. Ya sekian dulu guys video keseluruhan dari video. Tentunya semoga apa yang sebesar-besarnya apabila video saya kurang berkenan dan banyak kata yang salah. Di akhir video pula saya lupa saya mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku di mana berada, semoga apa yang sedang kita perjuangkan, kita cita-citakan, semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun guys. Sampurasun.